Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, pemirsa Aku Suka dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipertemukan kembali, dan terpenting dari itu diberikan kesempatan menunaikan ibadat siam sampai dengan hari ke-27 ini. Tentunya kita membiasakan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Bagaimana kenikmatan ibadah sampai dengan hari ke-27 ini? Sudah ada rasa ketentraman di malam-malam Ramadan, sehingga dengan itu terasa ada perbedaan yang memberikan sinyal tibanya malam Al-Qadar itu. Bagaimana kuantitas bacaan Al-Qurannya, kualitas pelajaran fikihnya? Semoga di hari ke-27 ini insya Allah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Teman-teman, di pertemuan yang lalu kita telah uraikan tentang hakikat penerimaan seorang hamba yang tengah menunaikan siam Ramadan, dan kita sepakati berdasarkan narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bahwa indikator penerimaan ibadah siam Ramadan terletak pada satu aspek yang disebut dengan takwa. Puncak segala kebaikan yang menghimpun dua jalur utama, yaitu aspek peningkatan kualitas ketaatan yang ditandai dengan banyak mengerjakan amal saleh, dan yang kedua adalah sikap yang kuat dalam konteks meninggalkan maksiat yang seringkali ditandai dengan dikerjakannya amal saleh. Dari sini memunculkan kemudian istilah yang disampaikan para ulama guna mendefinisikan kalimat takwa ini: mengerjakan seluruh perintah Allah. Yang dimaksud aspek yang pertama yang ini saleh, kemudian yang kedua meninggalkan segala larangannya, Yang dimaksud aspek yang kedua yaitu meninggalkan amal saleh. Jika mampu mengerjakan ini, maka kita masuk dalam golongan elit. Saya katakan golongan elit karena nanti tahapan-tahapan dalam Al-Quran ketika membincangkan aspek spiritualitas keberagamaan kita, maka Al-Quran memberikan beberapa tahapan yang sangat indah. Dan yang pertama, predikat sebagai seorang muslim, muslim, kemudian diisi dengan iman masuk ke dalam jiwa. Jadi kalau lalu diucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini secara formalitas muslim sudah masuk menjadi kategori orang yang memeluk Islam. Frame kehidupannya mengacu pada nilai-nilai dan petunjuk ke-Islam. Ketika kalimat itu masuk ke dalam jiwa dengan dasar keyakinan kuat tanpa ragu kepada Allah, maka dia bertransformasi kemudian menjadi mukmin. Nah, mukmin inilah kemudian yang bisa menampung kekuatan iman dalam jiwa, sehingga dengan kekuatan iman ini diberikan pancaran cahaya untuk bisa berbuat amal saleh dan meninggalkan amal salah. Baik, ketika ini bisa dimaksimalkan dan diuji dengan peningkatan amal saleh dalam bentuk ibadah. Karena itu sering saya katakan perbuatan amal saleh seringkali diiringi dengan kalimat iman sebagai tanda penguat iman dan bukti kebenaran iman kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu iman wa 'amilus shalihat. Untuk itu perintah amal saleh, perintah amal saleh seringkali dibuka dengan kalimat iman, termasuk perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Iman dulu baru puasa dalam bentuk amal saleh. Demikian pula
ketika ini memberikan sinyal-sinyal kepada kita berupa petunjuk meninggalkan perbuatan amal salah. Seringkali itu pun dibuka dengan kalimat iman, seperti dalam Al-Quran surah ke-49 itu ayat 11 ataupun 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, iman la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bikin gosip. Maka ke sini soleh, sinyal diberikan untuk dikerjakan, ke sini salah, sinyal ditunjukkan untuk segera meninggalkan perbuatan yang dimaksudkan. Jika berhasil memaksimalkan ini, maka kita akan meraih satu sifat puncak kebaikan disebut dengan takwa. Orangnya disebut dengan muttaqin. Jadi, transformasi selanjutnya dari mukminin menjadi muttaqin. Muslim, jamaknya muslimin atau muslimun, mukmin, jamaknya mukminin atau mukminun, taqi, jamaknya muttaqin atau muttaqun. Kalau sudah muttaqin, maka dia levelnya sudah naik, ya, dari aspek ini, sudah konsisten dengan perbuatan ini, sehingga Allah turunkan berbagai penghargaan, apresiasi bahkan sejak ia berada di dunia dan jaminan saat di akhirat. Ya, saya berikan turunan misalnya. Saat di dunia Allah turunkan ketika dia berlatih dengan imannya. Al-Baqarah ayat ke 2 sampai ayat 5 itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Baik, diberi petunjuk kepada orang takwa. Siapa muttaqin yang diberi hudan petunjuk itu? Ini latihannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, dia tingkatkan keimanan pada Allah walaupun belum tampak dari pandangannya. Wa yuqimunas shalah, dia tunaikan salat, ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia tunaikan infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia semangat interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, wa ma unzila min qablik, dia yakin pada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang kemudian disempurnakan dengan istimewa oleh Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dia yakin dengan orientasi akhirat yang kuat. Ini latihan menuju konteks muttaqin, target yang paling utama. Karena itulah saat kita menunaikan puasa dibuka dengan kalimat iman. Tadi Al-Baqarah ayat 183, maka ditutup dengan kalimat ujung la'allakum tattaqun. Ini semua proses menuju sifat takwa. Ketika ini didapatkan, maka apa jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sebutkan, Allah turunkan satu penghargaan, apresiasi dunia, dan ini yang paling luar biasa. Ini yang paling luar biasa, puncak kemuliaan akhirat. Allah berikan jaminan, misal, teruskan di ayat kelima. Quran, surah kedua, ayat kelima. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang telah sukses berlatih dengan amal soleh ini dan bisa meninggalkan amal salah yang keliru, maka hidupnya satu hudam mir rabbihim, mendapat petunjuk yang nempel, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika bahkan menggunakan ala hudan, ya, ala hudam mir rabbihim. Teman-teman, begini saya ingin ilustrasikan. Ala itu sering diartikan dengan di atas, ya. Saya mau katakan begini misalnya, ini spidol, bahasa Arabnya kolam, ya, sama dengan pulpen, pena. Jadi diukur pakai bahasa Arab, ya, jangan dengan pakai bahasa Indonesia. Kolam bahasa Indonesia tempat ikan, ya, tempat mancing, ya, tempat macam-macam. Kolam bahasa Arab pena, ya, spidol, segala yang digunakan untuk menulis, kolam. Saya katakan begini, ini spidol di atas telapak saya. Dalam bahasa Arab di atas itu ada dua. Kalau dia menempel begini, maka ala namanya. Ya, al-qalam alal kaf. Baik, kalau dia di atas, maka fauqa namanya. Al-qalam fauqal kaf. Ya, spidol ini di atas tangan, telapak tangan, tapi tak nempel. Begini, di atas tangan, tapi nempel. Ini ala. Perhatikan detilnya bahasa Al-Quran. Allah tidak menggunakan kalimat fauqa, tapi menggunakan kalimat ala. Selain, ya, tidak pada konteksnya. Selain juga kalimatnya terasa kurang enak kalau menggunakan fauqa, ulaika fauqa hudan, kurang enak. Tapi lebih kepada aspek makna, di sini detilnya diksi Al-Quran. Ulaika ala hudan. Jadi
Orang-orang muttaqin ini kalau sudah bisa mengerjakan yang soleh, meninggalkan yang salah, maka petunjuk Allah, hudan tuh nempel ke mereka. Allahu Akbar. Kalau nempel itu kan ikut kemana-mana. Spidol nempel dengan Adi Hidayat. Ya, berada di kantongnya nempel langsung. Jadi saya kemana pun spidol ikut. Beda dengan ketika tidak menempel. Ya, dekat dengan saya tapi nggak nempel. Ya, misal disimpan di sini. Ini dekat. Saya simpan misalnya di atas meja seperti ini, tapi tidak menempel dengan saya. Ketika tidak menempel, saya pergi dia tak ikut. Ini yang paling dahsyat. Kata Allah, ulaika, orang-orang takwa ini yang sudah berhasil mengerjakan amal saleh, meninggalkan yang salah, ala hudam mir rabbihim, maka ditempel terus oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernah saya terangkan kepada Anda, bukan sekedar petunjuk makna hudan itu, tapi hudan berarti jalan menuju kemudahan. Hudan berarti jalan kesuksesan. Hudan berarti jalan kebahagiaan. Hudan berarti jalan kedamaian, ketentraman. Jadi orang takwa itu cenderung tentram. Kalau tarik ke definisi ini, orang takwa menghindarkan diri dari perbuatan salah, maka hidupnya cenderung tentram. Karena itu orang yang coba berjalan di garis yang baik, meninggalkan perbuatan yang salah, yang maksiat, itu hidupnya cenderung tenang. Sebaliknya, berbuat salah, hati gelisah. Anda salah menggunakan sendal orang lain, maka hati gelisah. Ya, Anda telepon salah nomor, sudah nggak enak. Tapi ketika berada di jalur yang benar, maka hati tentram. Itu kaidah dasar. Maka apalagi dengan orang yang ditempel petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Maha segalanya? Yang punya kesuksesan Allah, yang punya solusi Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya kebahagiaan Allah, yang punya segalanya Allah. Sekarang semua petunjuk itu didekatkan oleh Allah, ditempelkan pada orang takwa ini. Maka kemanapun dia berjalan, dimanapun berpijak, apapun yang ia kerjakan akan sangat dekat dengan semua aspek kebahagiaan tadi. Karena itulah ujung ayatnya mengatakan wa ulaika humul muflihun. Dan mereka ini pakai hum lagi, dikuatkan, ya. Hum domirun fasl, domir fasal, domir munfasil, pemisah, ya, antara satu kalimat ya dengan kalimat selanjutnya ketika dipisahkan dengan hum, padahal tanpa hum pun bisa, wa ulaikal muflihun, tapi pakai hum, maka humnya berfungsi sebagai taukid atau penguat. Ya, taukid atau penguat. Karena itu cara menerjemahkannya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala muflihun. Fokus dari kata aflaha yuflihu. Akar kata utama kata aflaha itu falahun, ya, falaha yaflahu. Falah dari falaha. Falah bahagia, falah sukses, falah menang, ya. Aflah menggenggam kebahagiaan, aflah menggenggam kesuksesan, aflah menggenggam kemenangan. Orangnya disebut muflih. Karena itu orang-orang yang dekat, lekat dengan hudan dari Allah Subhanahu wa taala, maka humul muflihun, kata Allah, dipastikan, dijamin akan dekat dengan semua harapan indah yang diinginkan. Dekat dengan kemenangan, dekat dengan kebahagiaan, dekat dengan kesuksesan. Ini. Jadi ternyata kita diminta puasa itu agar menjadi takwa, sebetulnya itu jalan menuju kesuksesan. Jadi kalau orang benar puasanya, sukses. Orang benar puasanya bahagia. Orang benar puasanya itu cenderung indah hidupnya. Menang dia. Menang menaklukkan nafsunya, maka bahagia dalam hidupnya. Menang menaklukkan aktivitas tantangan kehidupannya, maka sukses dia raih dalam genggaman dia. Maka dari itu teman-teman sekalian, ada yang sangat menarik. Ketika kita mendapatkan hudan, ini poinnya, diberikan hudan, ini kita raih. Sekarang ayo kita keluarkan narasi ayat Al-Quran. Bagaimana mengurai kepada kita dengan indah semua korelasi ini. Ya, semua korelasi ini sampai kita menemukan poin yang paling dahsyat. Apa itu? Hudan, ini pemberiannya. Kalau ada yang memberikan, disebut hada kata dasarnya. Hada yahdi. Ya. Hadanallahu wa iyyakum. Hada memberikan hudan. Jelas? Baik, ini kata dasar yang paling utama. Kalau kita ingin berikan tahapan pakai ahda, ya,
Ahda yuhdi, itu untuk hadiah. Tapi kalau kita ingin tahapannya cepat, maka hilangkan kata tambahannya hada yahdi. Jelas? Baik. Memberi hudan itu hada. Memberi hudan kepada kita hadana, hadanallahu wa iyyakum. Memberi hidayah, hudan kepada Anda sekalian. Hadakum. Ya, hadakum. Begini. Baik. Sekarang misal, kalau kita ingin katakan Allah memberikan hidayah, hudan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita telah berpuasa sampai hari ke-27. Kita rasakan sinyal-sinyal itu. Sekarang sedang semakin senang ibadah, sunnah senang, baca Quran senang, maksiat nggak suka. Lihat yang nggak nyaman tinggalkan, dengar yang tak enak jauhkan, bicara ada kosakata nggak bagus tinggalkan. Terasa itu, maka datang hudan Allah Subhanahu wa taala, maka langsung dikatakan oleh Allah dari Allah ke kita. Dijadikan kita kata kedua, hadakum. Ya, saya katakan kepada Anda, Allah hadakum. Allah telah memberikan hudan kepada Anda. Baik. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, kalimat ini hadakum bagi orang yang telah berhasil menunaikan siam ini dinarasikan oleh Al-Quran sebagai ucapan penghargaan. Statement Allah, firman yang diturunkan untuk memberikan apresiasi, penjelas kepada orang yang berhasil puasa bahwa dia diberikan hudan, yang dengan hudan itu dia akan menggenggam puncak kebahagiaan dengan nama muflihun. Perhatikan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di akhir ayat 185. Lihat ke ujung-ujungnya. Ya, perhatikan kalimatnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Perhatikan, kalau saya baca dari depannya misalnya, ya, Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Allahu akbar. Kata Allah, kamu yang sukses dengan puasamu itu, kamu yang sukses dapat sinyal takwa ini, kamu yang sukses menjadi muttaqin itu, kamu yang sukses akan menjadi muflihun ini, hei, kamu sesungguhnya telah mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ekspresikan. Karena hudan itu nikmat. Sedangkan kaidah nikmat di surah Ad-Duha di ujungnya ditutup dengan kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba lihat korelasinya. Awas, ini bukan ilmu cocoklogi. Kita harus baca Quran secara keseluruhan, nanti akan terlihat apa konteksnya, siyak. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya, sibak. Apa kaitan dengan ayat setelahnya, lihaq. Jadi kalau Anda ingin memahami Al-Quran, manhaj dilihat kepada ulama terdahulu sampai ke Nabi, nggak cukup melihat satu ayat itu saja. Lihat ke depan, lihat ke belakang, apa korelasinya. Sekarang perhatikan, kata Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat, boleh disampaikan, diungkapkan, diekspresikan, tapi dengan cara yang benar, bukan riya. Awas, tipis nanti. Maka kita bertanya kepada Allah, ya Allah supaya saya nggak riya. Bukan bikin status, alhamdulillah, ya dapat takwa nih, alhamdulillah, dapat Lailatul Qadar nih, belum tentu. Ya, kita minta bimbingan ya Allah supaya nggak hilang amalan saya. Sebab kalau riya, gugur amalan. Itu kaidah. Ada di Quran surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan kau gugurkan amal ibadah kebaikan yang telah lelah engkau tendun itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusak. Awas, hati-hati dan menghancurkan seperti orang infak yang riya. Maka riya itu bisa menghancurkan amalan. Salat riya, alladzina hum yura'un, gugur. Infak riya, puasa riya, nggak dapat hasil. Maka dari itu kita bertanya, ya Allah, bagaimana mengekspresikan kenikmatan ini ya Allah, dan saya tidak riya di dalamnya, ajarkan kami. Maka kata Allah, walitukabbirullaha. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir itu ekspresi kebahagiaan. Takbir itu ekspresi kemenangan. Takbir itu ekspresi kesuksesan. Ya, ini menarik.
Teman-teman, coba kalau Anda mau uraikan lagi lebih dalam, lihat sini. Fokus baik-baik ya. Kita dapat hudan. Hudan diungkapkan dengan takbir, gini ya. Takbir. Urutkan nih. Fokus. Hudan ini mengantarkan kita pada derajat muflihun. Orang yang sukses, orang yang menang, orang yang bahagia. Akar katanya aflah, aflaha yuflihu, orang yang muflih. Akar dari sini falah, dari falaha, yaflah, falahun. Sekarang perhatikan. Jadi falah ini punya arti sukses, punya arti menang, punya arti bahagia. Lihat sini, ya. Perhatikan baik-baik. Bukankah setiap hari 5 kali kita diajak sukses oleh Allah? Diperdengarkan. Perhatikan lewat suara muadzin, ya. Bukankah saat azan diperdengarkan, diputar tiap hari? Hayya 'alas shalah. Setelah itu, hayya 'alal falah. Karena itu seringkali ada running text untuk menerjemahkan itu, terjemahannya. Hayya 'alal falah, ada yang menerjemahkan, marilah kita meraih kemenangan. Mari kita mencapai kebahagiaan. Mari kita dapatkan kesuksesan. Lihat. Sekarang perhatikan, lebih dalam lagi. Hayya 'alal falah, falah sukses. Ya, kita ungkapkan. Bagaimana cara mengungkapkannya? Yuk lihat perintah ibadahnya. Hayya 'alas shalah, salat. Ya kan? Salat bisa meraih ini. Poinnya bukan itu. Yang ingin saya tanyakan, ketika Anda salat, bagaimana cara memulainya? Bukankah dalam fikih salat itu ibadah yang buka muftatahatun bitakbiri, dengan takbir? Bukankah saat salat Anda mengucapkan Allahu Akbar? Bukankah azan Anda ucapkan Allahu Akbar? Bukankah qamat pembuka salat Anda ucapkan Allahu Akbar? Maka sebetulnya Allahu Akbar kalimat bukan sekedar yang diucapkan di lisan, tapi itu syiar bagi sebuah kemenangan, syiar kesuksesan, syiar kebahagiaan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan setiap hari kita dibimbing sukses lewat sholat, dan dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Sukses nih dengan sholat, terhubung dengan Allah, dimudahkan oleh Allah. Allahu Akbar, bahagia, begitu sujud tenang kalau benar sholatnya. Sekarang di Ramadan digandakan itu semua. Salat bukan cuma fardu, sunnah nikmat kerjakan, tilawah Al-Quran, infak yang hari-hari biasa belum tentu kita dapatkan. Makanya ketika mengerjakan semua itu semakin nikmat kita. Jadi kalau di luar Ramadan saja kita ucapkan Allahu Akbar nyaman, sekarang di Ramadan makin banyak, harusnya makin nyaman. Karena itulah saat selesai Ramadan, takbirnya makin banyak kita ungkapkan lebih daripada sebelumnya. Karena banyak kenikmatan kita raih. Itu yang menjadikan kata Allah, walitukabbirullaha. Ayo banyakin takbirnya, ekspresikan. Ekspresikan. Karena itu sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak bertakbir. Ya. Dalam riwayat Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, nomor hadis 1106, 1106. Disebutkan bagaimana sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Allahu akbar, ingin datang ke tempat sholat pun masih bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahi katsira. Ya, terus yang lain Allahu Akbar. Umar bin Khattab sejak sore ya bahkan sudah berjalan mengelilingi tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyak. Ingin yang standar? Boleh 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ingin lebih banyak? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihat ujungnya. Kami memujimu ya Allah, walillahil hamd. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau yang maha agung, kami sekarang dapat kemenangan. Berhasil kami tuntaskan Ramadan ya Allah. Kami menang dengan nafsu kami ya Allah. Tekan. Dan kami akan buktikan pasca Ramadan. Kami bahagia ya Allah di Ramadan ini dan pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang dimaksudkan. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, ketika seorang mendapatkan ini pasti akan kembali pada nilai kebaikannya. Pasti baik. Ya. Karena itu takbir pun itu sumber kebaikan. Tadi saya contohkan, takbir dalam sholat kan?
Allahu Akbar. Takbir pembuka sholat. Bukankah tujuan sholat membentuk karakter baik? Ya, buka lagi dalilnya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sungguh salat itu jika dikerjakan dengan benar akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya, keburukan dari syahwat, porno aksi, pornografi, kata-kata kotor, jorok, celaan, fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal, korupsi, kolusi, ya merampok, membunuh, dan seterusnya. Ya, menipu, hoax, mungkar. Baik. Nah, intinya kalau orang sholat terbebas dari dua ini jadi orang baik. Sholat dibuka dengan takbir. Takbir simbol kebaikan, baik. Jadi intinya apa? Intinya ketika berhasil kita menunaikan puasa, maka jiwa kita akan kembali baik. Cenderung kepada kebaikan. Bukankah cenderung kepada kebaikan bagian dari fitrah kita? Fitrah. Ya, ternyata puasa melatih kita untuk balik lagi ke fitrah ini. Apa fitrah kita? Menjadi baik berdasarkan tuntunan syariat. Ya, sekarang disebut ad-din namanya, yang terjemahkan dengan agama itu. Dalam bahasa Sanskerta, akidah agama rusak, tidak rusak. Agama menjaga kita supaya nggak rusak. Nggak rusak itu baik. Dalam konteks syariat disebut dengan makna yang lebih komprehensif, ad-din. Jadi kalau ad-din dijadikan acuan, kembali mengikuti ini, maka kita akan jadi baik. Ikuti dengan cara yang benar. Ini yang dimaksudkan di Al-Quran surah ke-30 ayat 30. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Awas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu untuk menunaikan ketentuan ad-din dengan serius, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Kalau kata Al-Quran, kata ad-din, inna dina indallahi al-Islam. Kata Islam, puasa serius. Kata Islam, sholat serius. Tunaikan dengan benar. Teruskan ayatnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang diberikan Allah kepada semua manusia. Jadi fitrahnya, kalau beragamanya benar, pasti jadi orang baik. Ini fitrah. Tidak ada agama mengajarkan kekerasan, pasti baik. Jadi terorisme itu nggak ada tempatnya di agama. Hati-hati. Kekerasan, ekstremisme nggak ada tempatnya. Jadi mustahil orang berdin, tadayun, beragama, berislam, apalagi berislam dengan baik, membuat teror. Itu mustahil. Ya. Berislam dengan baik, tiba-tiba ekstrim, jadi ekstremis, mustahil. Karena itu kita cek kembali diri kita. Jangan-jangan selama ini berislam, tapi lisannya tajam, lebih senang mencela dibandingkan mencinta, tidak proporsional, tidak menempatkan pada tempatnya. Ya, pendengaran tajam pada yang salah, ya, tumpul pada yang saleh. Penglihatan tajam pada maksiat, tapi buta akan yang taat. Kembalikan di sini. Jadi latihan puasa akan mengembalikan kepada fitrah kebaikan. Kembali disebut ada, ya'udu. Sifatnya in itu balik, pulang ke asal mula. Balik ke asal ya. Tempatnya disebut dengan ma'ad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Zadul Ma'ad, bekal pulang. Waktunya disebut mi'ad. Quran surah ketiga, ya, ayat ke-9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, Allah tidak akan pernah menyalahi janji ketika waktu tiba pulang. Pulang yang disebut id, pulang kembali. Kalau kita turunkan id, balik, pulang. Kembali kepada fitrah, kembali kepada jalan yang baik, fitrah. Idul Fitrah. Kalau kita ingin sebutkan tandanya, senang, tanda fisiknya, alhamdulillah senang, balik lagi jadi baik, nyaman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan usai, tunjukkan dengan tanda fisik, makan. Makannya disebut futur, iftar, sifatnya disebut fitri. Jadi, kalau Anda menyebutkan tanda fisiknya, kembali makan. Makan lagi, maka Anda sebutkan Idul Fitri. Idul Fitri. Tapi kalau Anda ingin menunjuk hakikatnya, esensinya, bahwa dengan makan itu tanda kebahagiaan bahwa kita telah menaklukkan nafsu. Kita telah menang. Kita berhasil. Maka bawa konteks kalimatnya kepada nuansa fitrah. Idul Fitrah. Kembali kepada fitrah kita, siap kita beraktivitas lagi. Makan, kerja lagi, turunan makan,
dapat bekal yang baik. Ini yang kita gunakan untuk beraktivitas sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri bukan sekedar kumpulkan ketupat, cari pakaian yang bagus, penuhi mal-mal, penuhi pasar-pasar, hanya sekedar untuk mengoleksi dan menumpahkan nafsu saja. Nafsu materi, ya, nafsu perut untuk makan, kumpulkan semua menu, sampai segala ada, kan? Kalengnya kaleng biskuit, isinya ranginang, gitu kan? Semua dikumpulkan, belum tentu dimakan, sampai berpekan-pekan masih ada, tapi nggak mengembalikan ke fitrah. Kok bisa kumpul lebaran gosip lagi? Karena itu teman-teman sekalian, duduk, ini hari ke-27. Sebelum sampai ke suasana Idul Fitri, yang kita akan rayakan dengan kemenangan, kebahagiaan, ketentraman, Allah dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terpenting di balik itu, cek dulu, kita ini orang yang menang atau bukan. Jangan-jangan bukan esensi di lisan kita bertakbir, kita cuma numpang takbir. Karena itu ulama mengatakan laisal 'idu liman labisal jadid. Bukanlah hakikat Idul Fitri itu orang yang mengoleksi pakaian baru. Lakinnal 'id liman taqwahu yazid. Tapi Id itu hakikatnya, esensinya bagi orang yang sifat takwanya semakin bertambah. Cek. Kalau belum terasa, segera berusaha. Masih ada 3 hari ke depan. Yang belum tentu 3 hari ini menjadi hari yang kecil. Mungkin 3 hari ini akan mengubah perjalanan hidup kita selama 30 tahun ke depan dan mengoreksi kekurangan kita 30 tahun ke belakang. Mungkin 3 hari ini yang memperberat mizan kita di akhirat kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 3 hari ini menjadi 3 hari yang paling istimewa pada diri kita, keluarga kita, dan mungkin 3 hari ini menjadikan bekal kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, jika itu sudah kita pahami, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda syukur ketika menerima banyak anugerah. Yang pertama dilakukan di rumus surah Al-Kautsar adalah salat. Bukankah Allah memberikan pesan ini kepada Nabi ketika turun surah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah jamin berikan kepada Muhammad kenikmatan yang begitu banyak nanti di surga kami siapkan. Maka sekarang sebelum sampai ke sana, kamu kerjakan sebagai syukur kepada Allah. Apa ibadah pertama? Fasalli. Maka salatlah. Karena itulah Nabi salat sampai kakinya bengkak-bengkak untuk menunjukkan syukurnya kepada Allah. Ketika beliau selesai, belum tuntas, baru selesai bagian pertamanya, Sayyidah Aisyah melihat bengkak kaki dan mengatakan, "Mahadza ya Rasulullah bima ma'na?" Kenapa mesti begini? Apa jawab Nabi? Belum tuntas kalimatnya keluar. Alam takun ma'suman, bukankah engkau orang yang terjaga dari maksiat? Alam takun madmunan, bukankah engkau dijaga dari maksiat? Bukankah engkau dijamin surga? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakur. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur ya Aisyah? Syukur. 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 Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Salat. Bagaimana cara salatnya? Jika ada pandemi seperti ini, seperti apa caranya? Jika tidak memungkinkan kita berada di lapang, kemana kita harus lakukan? Jika tak mungkin juga di masjid, bagaimana cara sholat di rumah? Insya Allah edisi itu kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka. Semoga Allah berkenan menerima siam kita. Saya mohon maaf dari segala kekurangan yang mungkin terucap atau sikap yang mungkin nampak. Semoga dengan kelapangan hati Anda, kerendahan jiwa kita, semua kita diberikan penilaian istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.